Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur film yang penuh dengan plot twist yang tidak terduga. Dan pastinya bakalan bikin sobat puas dengan film yang satu ini. Karena selain dikemas dengan sangat epik, film ini juga menyuguhkan kejutan yang tidak biasa. Dan dijamin bakalan bikin sobat geleng-geleng kepala. Menceritakan tentang kakak beradik yang berjuang dalam mengungkap identitas dari pengasuhnya sendiri. Karena diduga dia telah menghabisi ibu kandung mereka. Dan yang bikin kakak beradik ini tambah jengkel sob, justru sang ayah malah berencana akan menikahinya. Yang otomatis si pengasuh ini bakalan jadi ibu tirinya dong. Dimana gak nyesek coba. Tapi anehnya sob, di akhir cerita justru terungkaplah sebuah fakta mengejutkan yang bakalan bikin sobat-sobat tercengang. Oke sob, sekarang mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesta anak remaja, di mana di sana ada seorang gadis bernama Anna yang terlihat sedang marah kepada kekasihnya yang bernama Matt. Di sana juga ada sang kakak yang bernama Alex. Karena kesal, Anna pun meninggalkan pesta tersebut dan bermaksud untuk menemui ibunya yang berada di sebuah rumah apung di tepi laut. Namun di tengah perjalanan, tanpa sengaja Anna melihat ada 3 tumpukan plastik. Karena penasaran, Anna pun mencoba mendekati tumpukan plastik tersebut. Namun saat akan dibuka, kemudian ia pun bergegas pergi ke rumah apung tempat ibunya tinggal. Rumah itu sengaja terpisah dari rumah utama karena permintaan dari ibunya sendiri. Dan sehari-hari di tangan ibunya itu selalu terpasang sebuah lonceng sebagai alat komunikasi. Karena ibunya sudah kesulitan untuk berbicara. Pada saat itu Anna pun sadar jika ibunya berada dalam masa kritis. Maka Anna pun segera masuk ke rumah utama untuk memberitahu sang ayah. Namun di dalam rumah, Anna merasa bingung karena dia tidak melihat keberadaan ayahnya dan suasana rumah pun terasa sunyi. Namun di dalam salah satu kamar, Anna mendengar ada suara berisik. Lalu saat Anna hendak membuka pintunya, tiba-tiba 10 bulan pun telah berlalu. Dan saat ini Anna terlihat sedang menceritakan peristiwa mengerikan itu kepada dokter psikolognya. Jadi ternyata sob, semenjak peristiwa itu Anna harus dirawat di rumah sakit khusus kejiwaan karena mengalami trauma berat. Dan hari ini adalah waktunya Anna untuk pulang karena dokter telah melihat adanya banyak kemajuan dari kesehatan mental Anna. Dan sekarang kejiwaan Anna pun sudah terlihat stabil. Maka kini Anna pun terlihat senang dan bersemangat ketika mempersiapkan kepulangannya. Dan ayahnya yang bernama Stephen sudah bersiap menunggu di bawah. Namun ternyata sob, ada satu orang yang terlihat tidak senang atas kepulangan Anna. Seorang wanita yang terus saja menatapnya dengan tatapan sinis. Tapi saat itu Anna tidak mau ambil pusing dan hanya fokus dengan kepulangannya saja. Namun wanita itu mengganggu Anna dengan ekspresi yang menakutkan. Tentu saja Anna jadi sangatlah ketakutan. Tapi untungnya sob, perawat bisa menangani hal itu. Dan Anna pun berhasil keluar dari kamarnya. Sedangkan wanita aneh itu langsung dibawa masuk ke dalam kamarnya sendiri. Dalam perjalanan pulang, ayahnya pun berkata jika dia sangat merindukan Anna. Bahkan selama Anna tidak ada, ayahnya yang seorang penulis pun sibuk membuat buku yang berisi ungkapan rasa sayangnya kepada Anna. Singkat cerita, mereka pun kini telah tiba di rumah. Dan hal pertama yang dilakukan Anna adalah beranjak pergi ke kamarnya yang berada di lantai 2. Anna pun langsung berbaring rebahan di atas kasurnya. Dan tidak berselang lama, Anna pun bermaksud ingin berenang. Dan ternyata sob, di sana juga sudah ada Alex yang sedang asik berenang seorang diri di bawah terik matahari. Namun ketika Anna hendak beranjak turun, dia pun bertemu dengan seorang wanita yang merupakan mantan pengasuh yang sempat mengurus ibunya dulu. Dan dia bernama Rachel. Tapi sekarang sob,
Rahel ini tidak lagi menjadi pengasuh, melainkan ia sudah menjadi calon istri dari Stephen. Anna pun terlihat tidak mempedulikannya, karena sebenarnya Anna tidak menginginkan Rahel menjadi ibu barunya. Maka dia pun segera keluar, dan saat melihat rumah apung, Anna pun segera menghampirinya. Di sana Anna terbayang kembali masa kelam yang pernah terjadi di rumah apung itu, yaitu saat rumah itu terbakar tanpa menyisakan satu pun barang di sana. Dan kini kondisi rumah itu sangatlah jauh berbeda. Tidak ada kasur, tidak ada lagi barang-barang di dalamnya, dan hanya menyisakan ruangan kosong yang meninggalkan kenangan terakhir Anna bersama ibunya. Tak lama kemudian muncullah Alex yang terlihat sangat senang atas kepulangan adiknya itu. Alex pun berkata jika dia sangat merindukan Anna. Namun Alex juga mengungkapkan jika dia tidak suka terhadap Rahel. Ia berpikir jika kematian ibu mereka dulu disebabkan dari ulah si Rahel. Alex juga menganggap jika Rahel sengaja menyingkirkan sang ibu demi bisa merebut hati ayah mereka. Mendengar hal itu, Anna tidak begitu saja mempercayainya. Namun Alex terus meyakinkan Anna jika suatu saat nanti ia akan membuktikan kebenaran itu semua. Setelah itu Anna pun kembali masuk ke dalam rumah. Dan saat di dapur, dia kembali bertemu dengan Rahel dan menanyakan papan tulis yang dulu sempat tertempel di dinding. Rahel pun berkata bahwa ia sengaja melepasnya karena bermaksud membuat seluruh interior di rumah ini menjadi baru. Jadi segala kenangan yang terkait masa lalu harus disingkirkan. Merasa tidak terima jika semua kenangan di rumah itu dihilangkan, Anna pun segera mencari papan tulisnya di gudang lantai atas. Dan setelah beberapa saat di sana, Anna pun berhasil menemukan papan tulisnya. Bahkan di sana juga dia menemukan sebuah lonceng milik ibunya. Dan seketika itu Anna pun teringat kenangan masa lalu bersama ibunya. Di sana Anna juga menemukan foto-foto keluarga. Dan ketika melihat foto Rahel yang saat itu masih menjadi pengasuhnya, tiba-tiba Anna kembali teringat perkataan Alex yang curiga jika kematian ibunya adalah ulah dari perbuatan Rahel. Untuk membuktikan kebenaran dari perkataan Alex itu, Anna pun membulatkan tekad untuk mencari tahu siapa dalang di balik kematian ibunya. Singkat cerita, saat malam hari ketika sedang membaca buku di kamarnya, ia mendengar seperti ada suara rintihan Rahel dan juga terdengar suara ayahnya. Namun setelah beberapa saat, suara-suara itu pun menghilang dan akhirnya Anna pun bisa tertidur dengan pulas. Namun beberapa saat kemudian, lalu keesokan paginya, saat Anna terbangun, tiba-tiba Alex masuk ke kamarnya dan lagi-lagi berkata jika dia tidak suka kepada Rahel. Lalu saat menjelang siang, Anna pun pergi ke dapur untuk memasang kembali papan tulisnya. Dan tak lama datanglah Rahel. Rahel pun mengaku jika dia tidak suka dengan Alex dan ia lebih memilih Anna. Karena Rahel merasa jika Alex masih seperti anak kecil, sedangkan Anna jauh lebih dewasa. Mendengar itu, Anna pun terlihat marah dan segera keluar untuk menyusul Alex. Kemudian Anna pun langsung diajak Alex untuk turun ke lautan. Mereka pun akhirnya asik bersenang-senang dengan melompat ke dalam laut berkali-kali. Di sini terlihat Anna benar-benar menyayangi Alex dan begitupun Alex kepada Anna. Kakak beradik ini memikirkan kenapa ibu mereka bisa meninggal terbakar dan penyebab dari tragedi naas tersebut belumlah ditemukan. Namun mereka selalu menyebut nama Rahel sebagai penyebabnya. Saat mereka sedang asik mengobrol, kemudian datanglah seorang pria menghampiri mereka. Yang ternyata pria itu adalah Matt, yaitu orang yang dulu sempat membuat Anna marah di acara pesta. Dan kedatangan Matt adalah untuk membawakan beberapa pesanan dari Rahel. Karena ternyata Matt ini bekerja di sebuah minimarket yang menjual bahan-bahan pokok. Saat Anna dan Matt sedang asik mengobrol, tiba-tiba datang Rahel yang bermaksud untuk mengambil pesanannya. Dan kedatangan Rahel ini dirasa telah merusak momen berdua antara Anna dan Matt yang sudah lama tidak bertemu. Akhirnya Matt pun hanya sibuk mengangkut barang-barang pesanan Rahel dan setelah itu Matt pun bergegas pergi.
Ana pun hanya bisa menatap Matt dari kejauhan, dan Matt juga ternyata melihat balik ke arah Ana. Kemudian di malam hari, terlihat mereka semua sedang berkumpul di ruang keluarga. Namun sayangnya, Stephen malah asik berduaan bersama Rachel dan seolah tidak mempedulikan keberadaan Ana dan Alex yang sedang duduk di sana. Rachel pun terlihat cuek kepada dua putri Stephen dan malah sibuk mempertanyakan tentang jadwal pernikahan mereka. Akhirnya Stephen pun berjanji bahwa mereka akan menikah setelah musim dingin. Mendengar percakapan itu, Ana yang merasa risih dan gak nyaman pun bergegas pergi meninggalkan ruang keluarga. Stephen yang melihat gelagat Ana langsung menyadari jika anaknya itu tidak suka dengan keberadaan Rachel. Kemudian terlihatlah Ana yang hendak menghampiri rumah apung. Karena saat itu cuaca mendung dan disertai juga kilatan petir karena sepertinya memang akan turun hujan, Ana pun segera masuk ke dalam yang kebetulan rumah itu tidak terkunci. Namun saat berada di dalam, tiba-tiba Ana merasa ada sesuatu yang aneh. Dan inilah yang terjadi. Mendengar teriakan Ana, Alex pun segera menghampirinya dan di sana Ana pun mengaku jika ia baru saja melihat ibu mereka di dalam rumah ini. Namun sayangnya Alex tidak melihat apa-apa. Kemudian mereka berdua pun terfokus kepada sosok Rachel yang terlihat sedang menatap ke arah rumah apung. Dan dari sini rasa curiga mereka kepada Rachel semakin kuat. Kakak beradik ini menganggap jika Rachel adalah benalu yang sudah merusak ayah mereka. Kemudian keesokan paginya, cuaca terlihat cukup cerah. Namun kakak beradik ini masih saja membahas tentang Rachel, bahkan Alex menyarankan Ana untuk selalu memantau gerak-gerik Rachel. Karena saat ini hanya Ana lah yang masih bisa dekat dengan Rachel. Tidak lama kemudian tiba-tiba Rachel pun memanggil Ana dan mengajaknya untuk ikut pergi ke kota. Karena Rachel bermaksud untuk mengembalikan beberapa barang belanjaan. Kakak beradik ini pun berdiskusi terlebih dahulu. Lalu Alex pun menyarankan Ana untuk ikut. Sedangkan Alex sendiri akan tetap berada di rumah agar tidak menimbulkan kecurigaan. Singkat cerita, mereka pun kini terlihat sedang dalam perjalanan. Dan saat di dalam mobil, Rachel berkata bahwa selama tidak ada Stephen di mobil ini, ia akan selalu membawa mobil dengan kecepatan tinggi. Ana pun diminta untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Stephen. Ana yang memang sudah menaruh curiga kepada Rachel, kini semakin dibuat ilfil atas sikap Rachel ini. Sampainya di sana mereka pun mampir terlebih dahulu ke sebuah kafe. Kemudian Rachel pun bercerita tentang masa lalunya sebelum merawat ibunya Ana. Sambil memperlihatkan kalungnya, Rachel pun berkata bahwa kalung mutiara itu diberikan oleh pasien lamanya dan Rachel pun sangat bangga bisa memilikinya. Selama Rachel bercerita, tiba-tiba mata Ana tertuju kepada 3 anak kecil yang sedang duduk di sana. Lalu salah satu anak tersebut pun melirik ke arah Ana dengan tatapan yang aneh. Dan mereka berdua pun beradu pandang dengan cukup lama. Sampai akhirnya Ana pun tersadar ketika Rachel menegurnya. Lalu secara tiba-tiba ketiga anak itu pun hilang seolah tidak pernah ada di sana. Meski sempat keheranan, Ana pun akhirnya kembali menanggapi Rachel seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di seberang kafe tersebut terlihatlah ada Matt yang sedang masuk ke tempat kerjanya, yaitu sebuah minimarket. Ana dan Rachel pun akhirnya masuk ke dalam minimarket tersebut. Lalu saat Rachel sedang sibuk menukarkan barang, Ana pun bergegas menemui Matt tanpa memberitahu Rachel terlebih dahulu. Dan di dalam gudang itu, Ana meminta Matt untuk datang ke bukit di dekat rumah pada jam 2 pagi. Namun saat itu, Rachel tiba-tiba menyusul sehingga obrolan mereka pun tertunda. Dan Ana belum sempat menjelaskan apa tujuannya meminta Matt datang untuk menemuinya malam nanti. Ditambah lagi atasan Matt menegurnya, sehingga Ana pun harus segera pergi saat itu juga. Singkat cerita, setibanya di rumah, Stephen ternyata sudah menunggu mereka. Ana pun langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian waktu pun menunjukkan hampir jam 2 pagi. Sambil ditemani Alex, Ana pun keluar dari rumah secara diam-diam.
Lalu mereka berdua berjalan menuju bukit yang ada di sekitar rumah apung. Namun setelah lama menunggu, ternyata Matt tidak kunjung datang, sehingga malam itu pun harus berlalu dengan sia-sia. Lalu Anna pun meminta kakaknya untuk menemaninya tidur. Namun saat Anna sedang terlelap tidur, seketika itu ia terbangun karena mendengar ada suara orang masuk. Dan ternyata itu adalah Matt yang masuk ke kamarnya melalui jendela. Lalu Matt pun berkata jika ia baru saja terjatuh dan punggungnya mengalami sedikit luka. Namun saat Anna meraba punggung Matt, di situ terlihat jika punggung Matt bukan hanya terluka, melainkan mengalami patah tulang yang sangat parah. Lalu tiba-tiba namun ternyata sob, saat itu hari sudahlah pagi. Sempat bingung tentang apa yang dilihatnya barusan, Anna pun penasaran apakah kejadian itu nyata atau hanya mimpi belaka. Akhirnya Anna pun mencoba membuktikan sendiri dengan kembali masuk ke dalam kamar. Dan ternyata di sana memang tidak ada siapa-siapa. Kemudian di luar rumah apung itu, Anna melihat ada polisi dengan helikopter dan juga ada kapal yang sepertinya sedang mengevakuasi sesuatu. Karena penasaran, Anna dan Alex pun segera mendekat. Dan ternyata para polisi tersebut sedang mengevakuasi jenazah Matt yang diduga tewas sekitar tengah malam tadi. Alex dan Stephen pun mencoba bertanya kepada polisi tentang penyebab kematian Matt. Kemudian polisi pun memberitahukan jika Matt diduga tewas akibat terjatuh dari kapalnya, lalu kemudian membentur benda keras hingga menyebabkan punggungnya patah. Kemudian salah satu polisi yang bernama Emery mendekati Anna dan mencoba menenangkan Anna untuk tabah atas insiden ini. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah dan disambut oleh Rachel yang ternyata sudah mengetahui tentang kabar kematian Matt. Namun baik Stephen maupun Rachel tidak ada yang mau membahas tentang penyebab kematian Matt. Anna pun terlihat protes dan menegur ayahnya, karena ayahnya selalu terlihat tidak peduli tentang apapun yang terjadi di sekitarnya, dan malah hanya mempedulikan tentang Rachel saja. Padahal menurut Anna, Rachel hanyalah jadi beban dan seperti benalu di keluarga mereka. Namun sang ayah hanya terdiam dan tidak menanggapi perkataan Anna. Akhirnya Anna pun diajak Alex untuk diskusi bersama, dan Alex meyakinkan jika Rachel harus segera disingkirkan, karena jika tidak, cepat atau lambat mereka berdualah yang justru nantinya akan disingkirkan oleh Rachel. Alex pun meminta Anna untuk segera menemukan informasi tentang siapa sosok Rachel yang sebenarnya, sekaligus membongkar semua kebusukan Rachel. Kebetulan malam hari nanti, Stephen akan mengadakan pesta di rumahnya untuk merayakan keberhasilan atas penjualan buku terakhirnya. Maka dari itu saat ini Rachel terlihat sedang sibuk di dapur untuk mempersiapkan makanan buat pesta nanti. Anna pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa barang-barang milik Rachel. Dan di dalam tas milik Rachel, Anna menemukan KTP-nya yang bernama lengkap Rachel Summers. Kemudian ditemani Alex, Anna pun mencoba menyocokkan data Rachel ketika menjadi perawat dan ternyata identitasnya memanglah sangat cocok dengan apa yang tertera di KTP milik Rachel. Dan demi bisa mendapatkan data serta informasi tentang Rachel, kini Anna pun melakukan pendekatan dengan masuk ke dalam kamarnya Rachel dan berpura-pura untuk minta didandani. Kemudian secara perlahan-lahan Anna pun mulai bertanya kepada Rachel dan mencoba mengorek tentang kehidupannya. Dan Rachel pun bercerita jika dirinya adalah perawat yang profesional. Siapapun bisa saja dia rawat dengan sangat baik. Namun ada satu hal yang tidak ia sukai, adalah ketika dia harus merawat anak kecil. Dari perkataan Rachel itulah kini Anna seolah mendapat sebuah petunjuk. Kemudian Rachel pun mencoba memakaikan kalung pemberian majikan lamanya kepada Anna, sambil berkata jika kalung itu sangatlah berharga baginya. Singkat cerita, di malam hari ketika pesta sedang berlangsung, terlihat Rachel yang sedang sibuk menjamu para tamu. Namun Alex dan Anna justru terlihat enggan untuk berpartisipasi di pesta itu.
Di sela-sela pesta, Anna pun menghampiri ayahnya dan kembali memperingatkan lagi terkait Rahel. Namun sayangnya, justru Stephen malah meminta Anna agar membantu Rahel yang malam ini terlihat sangat kerepotan menjamu para tamu. Anna yang dikenal sebagai anak penurut pun dengan terpaksa harus mengiyakan permintaan ayahnya itu. Akhirnya Anna pun pergi ke dapur dan mencoba menawarkan bantuan kepada Rahel. Dan Rahel pun menjawab jika dia sebenarnya sangatlah membutuhkan bantuan Anna. Tapi sebelumnya Rahel meminta Anna untuk melihat hasil masakannya terlebih dahulu, yang cukup memakan waktu lama untuk membuatnya, yaitu menu daging panggang yang telah siap untuk disantap oleh para tamu. Lalu setelahnya barulah Anna diminta untuk membuang sampah. Anna pun segera membuang sampah. Namun tanpa sengaja, sebuah kaleng terjatuh dan menggelinding ke bawah oven. Anna pun segera membersihkan lantai. Lalu saat Anna hendak mengambil kaleng tersebut, tiba-tiba karena terkejut, Anna pun tanpa sengaja membuat meja tersenggol dan daging panggang buatan Rahel pun terjatuh ke lantai. Rahel yang melihat Anna seolah-olah sengaja menjatuhkan masakannya itu langsung marah besar sehingga teriakannya sangat keras dan terdengar oleh Stephen. Seketika itu Stephen dan Alex pun langsung mendatangi dapur. Alex pun langsung menenangkan Anna tanpa berbicara. Dan atas kekacauan itu, Anna pun jadi merasa tidak enak kepada ayahnya dan meminta maaf karena kecerobohannya tadi. Pesta pun harus mendadak usai. Tapi Anna tidak menyerah untuk memperingatkan ayahnya terkait Rahel. Namun Stephen justru menegaskan jika dia pasti akan menikahi Rahel seusai musim dingin nanti. Dan hal ini tidak bisa lagi ditentang oleh siapapun termasuk oleh Anna. Mendengar itu, Anna pun hanya bisa terdiam sambil memendam kekecewaan atas keputusan ayahnya itu. Kemudian di keesokan paginya, Stephen terpaksa harus pergi karena harus mengisi sebuah seminar. Setelah kepergian Stephen, scene pun beralih memperlihatkan Rahel, Alex, dan juga Anna yang terlihat sedang menghadiri acara pemakaman Matt. Di sana, Anna terlihat sangat sedih karena tak menyangka Matt harus pergi secepat itu. Namun ketika semua orang sedang meratapi peti matinya Matt, Anna melihat kehadiran seorang anak kecil misterius yang akhir-akhir ini sering mengganggunya. Karena penasaran, akhirnya Anna pun mengikuti anak itu. Dan dirasa jika anak ini seperti ingin memberitahunya tentang sesuatu. Lalu setibanya di atas bukit, Anna melihat jika anak itu kini digandeng oleh dua anak laki-laki. Anna pun terus mengikutinya. Namun sayangnya sob, seketika itu Anna kehilangan jejak dari mereka. Kemudian Anna pun terhenti di suatu lokasi yang di sana terdapat banyak makam. Lalu tiba-tiba Anna terperosok tepat di atas makam yang tertulis atas nama David Wright. Ketika diperiksa, ternyata di sebelahnya juga terdapat makam atas nama Iris Wright dan juga Samuel Wright. Karena melihat jika ketiga makam ini memiliki nama belakang yang sama, Anna pun menyadari jika makam ini adalah makam tiga bersaudara. Dan Anna merasa jika ketiga anak yang baru saja dia lihat adalah kakak beradik yang telah tewas. Sepulangnya dari pemakaman, Anna dan Alex pun mencari informasi dari ketiga anak tersebut di internet. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa ketiga anak itu adalah korban dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pengasuh bernama Mildred Kemp. Dan setelah melihat foto keluarga Wright, Anna pun terfokus kepada sebuah kalung yang dipakai oleh ibu dari ketiga anak ini. Kalung itu terlihat sama persis dengan apa yang dimiliki oleh Rahel, di mana Rahel sempat mengaku bahwa kalung itu ia dapat dari majikannya yang lama. Dan atas bukti inilah Alex pun yakin bahwa Rahel adalah Mildred Kemp. Dan menurut Alex, mereka harus secepatnya mendapatkan kalung itu sebagai bukti. Seketika itu, Anna dan Alex pun beranjak ke kamar Rahel, namun sayangnya sob, kamarnya terkunci. Alex pun sempat mengintip melalui lubang kunci, dan dari sana terlihat jika posisi kalung itu tergeletak di atas meja. Karena Rahel telah mengunci kamar itu dari dalam, maka Alex pun mencoba masuk melalui jendela. Dan selama Alex berusaha masuk ke kamar Rahel,
Ana pun berinisiatif untuk mengambil kunci mobil milik Rahel. Lalu saat Ana sedang mengawasi Alex yang akan memasuki kamar Rahel, tiba-tiba Rahel pun keluar dari kamar dan ia sudah tahu tentang apa yang Ana rencanakan. Bahkan kalung itu pun sengaja ditawarkan oleh Rahel untuk diambil oleh Ana. Namun tentu saja itu adalah sebuah jebakan. Dan benar saja sob, ketika Rahel menyerahkan kalung itu, dia pun berusaha untuk membius Ana. Tapi untungnya Ana berhasil melawan Rahel dengan memukulnya berkali-kali. Ana pun berusaha kabur dengan membawa kalung itu, meski sempat kakinya ditarik oleh Rahel. Namun beruntung Ana berhasil lepas dan segera masuk ke kamar Alex. Namun ternyata sob, di dalam kamar itu Alex sudah terkapar lemas dan ia memberitahu Ana jika Rahel baru saja membiusnya. Melihat jika kakaknya sudah tidak berdaya, Ana pun harus berjuang seorang diri tanpa bantuan dari kakaknya lagi. Kemudian Ana pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar melalui jendela. Dan setelah berhasil keluar, Ana pun segera kabur menggunakan mobil milik Rahel. Dan Ana pun segera pergi ke kantor polisi meninggalkan Rahel. Setibanya di kantor polisi, Ana bertemu dengan Emery, polisi yang sebelumnya mengevakuasi jasad Matt. Kemudian Ana pun menjelaskan bahwa pelaku yang telah menewaskan Wright bersaudara, yaitu Miller Kemp, kini menyamar sebagai Rahel Summer, pengasuhnya dulu yang kini menjadi calon istri dari ayahnya. Bahkan Ana juga memberikan sebuah bukti, yaitu berupa kalung mutiara. Kalung yang sama persis seperti yang dipakai oleh ibu dari Wright bersaudara. Sambil memperhatikan kalung itu, Emery pun seperti kebingungan. Ditambah dengan tingkah Ana yang terlihat sangat panik ketika memberikan pernyataan. Dan setelah Ana selesai memberikan keterangan, Emery pun meminta Ana untuk menunggu sebentar. Karena sekarang Emery akan melapor kepada anak buahnya yang lain untuk menangkap Rahel. Mendengar itu, Ana pun menjadi lega. Karena lelah, Ana pun akhirnya tertidur di sana. Lalu saat terbangun, Ana pun sangat terkejut karena ternyata Rahel sudah ada di depannya. Bahkan dibantu Emery, Rahel pun berhasil membius Ana. Ana yang sudah pingsan pun langsung dibawa kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Rahel pun langsung membaringkan Ana di atas kasurnya. Meski Ana sudah tersadar, namun dia terbaring lemas. Saat itu dia pun melihat ada pisau di atas meja. Sekuat tenaga Ana pun berusaha untuk bisa meraih pisau itu. Namun sayangnya sob, Rahel yang menyadari tindakan Ana tersebut segera menghentikan Ana. Dan kini Ana pun terlihat sudah pasrah. Namun ternyata masih ada Alex yang bersiap dengan senjatanya di belakang Rahel. Namun sayangnya Ana tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian Ana pun tersadar dan dia jadi kebingungan tentang insiden apa yang baru saja terjadi. Karena penasaran, Ana pun bergegas untuk mengikuti jejak darah yang berceceran di lantai. Ana pun terus mengikuti jejak darah itu hingga turun ke lantai bawah. Lalu sesampainya di luar, jejak darah itu pun mengarahkannya ke sebuah tempat sampah. Sambil dipenuhi perasaan cemas, di momen itu Ana pun hanya bisa menerka. Apakah di dalam tempat sampah tersebut terdapat jasad Alex ataukah jasad Rahel? Dan ketika tempat sampah dia buka secara perlahan, ternyata jasad yang ada di dalamnya adalah mayat Rahel. Kemudian Alex pun terlihat mendatangi lokasi itu. Ana yang senang karena kakaknya selamat, segera memeluk Alex sambil berkata jika sekarang sang benalu telah dikeluarkan dari keluarga. Lalu tidak lama kemudian Stephen pun tiba di rumah. Seketika itu Ana segera berusaha membela Alex di depan Stephen sambil berkata bahwa Alex baru saja menghabisi Rahel. Dan menurut Ana hal itu adalah tindakan yang benar. Jadi Ana meminta untuk tidak menyalahkan Alex. Namun anehnya sob, bukannya marah, Stephen justru terlihat seperti kebingungan. Karena Ana telah menyebut-nyebut nama Alex. Dan menurut Stephen, mustahil jika Alex bisa melakukan hal itu. Karena sebenarnya sob,
Alex atau kakak dari Anna telah meninggal bersamaan dengan meninggalnya ibu mereka karena terbakar di rumah apung 10 bulan yang lalu. Sontak saja Anna pun langsung kebingungan, dan ternyata sob, tanpa dia sadari, tangannya sekarang sedang memegang pisau yang berlumuran dengan darah. Jadi sob, fakta sebenarnya tentang siapa yang telah menghabisi Rahel adalah Anna sendiri. Karena selama ini tidak pernah ada yang namanya sosok Alex. Karena Alex telah dimakamkan bersama dengan ibunya 10 bulan yang lalu. Kemudian kita pun akan dibawa kepada kejadian sebenarnya 10 bulan yang lalu. Saat itu Anna yang baru pulang dari pesta berusaha memberitahu ayahnya tentang kondisi sang ibu. Namun pada saat itu Anna mendengar ada suara yang berasal dari salah satu kamar, dan ternyata ayahnya sedang berselingkuh dengan Rahel. Karena marah, Anna pun berniat membakar rumah mereka. Namun saat Anna mengambil bensin di rumah apung, tiba-tiba saja Alex datang. Dan karena terburu-buru, Anna pun tidak sadar jika ia tidak menutup rapat keran bensinnya. Lalu saat pintu tertutup secara keras, lampu minyak yang tergantung pun terjatuh. Dan sayangnya, Alex sama sekali tidak menyadari akan hal itu. Namun, tepat setelah Alex masuk ke dalam rumah, tiba-tiba tragedi yang memilukan itu pun teringat jelas di mata Anna. Kini Anna pun kembali teringat jika pelaku sebenarnya atas kematian ibunya adalah dirinya sendiri. Sedangkan Rahel tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebakaran itu. Hanya saja Rahel dan Stephen sebagai pemicu amarahnya si Anna ini. Jadi sob, sebenarnya sejak kepulangannya ke rumah, kemana-mana Anna hanyalah sendirian dan tidak pernah ada sosok Alex. Bahkan sob, kematian Matt sendiri ternyata disebabkan oleh Anna. Anna melakukan itu karena Matt sempat mengungkit peristiwa terbakarnya rumah apung 10 bulan yang lalu. Sedangkan mengenai kematian Rahel, sebenarnya sob, saat itu Anna tidaklah pingsan. Bahkan Anna berhasil meraih pisau di sebelahnya. Dan dengan menggunakan pisau itu, Anna pun menghabisi Rahel. Dan kini Stephen hanya bisa merenung setelah mengalami beberapa kejadian yang mengerikan. Dari mulai kehilangan istri, kehilangan Alex, Rahel, dan sekarang Anna pun harus pergi dibawa ke sel penjara. Namun sebelumnya, Anna terlebih dahulu akan dirawat selama beberapa bulan di rumah sakit jiwa tempat dia dirawat dulu. Dan di sini kita pun diperlihatkan jika Anna sendiri tidak merasa bersalah dan justru ia seolah merayakan kepergian Rahel dengan menyobek foto milik Rahel. Perawat yang melihat hal itu pun hanya bisa terheran-heran, sedangkan Anna justru terlihat bangga dengan perilakunya. Dan di sana juga Anna kembali bertemu dengan sosok perempuan yang pernah mengganggunya dulu. Dan ternyata sob, wanita aneh yang selama ini berada di seberang kamarnya Anna adalah Mildred Kemp. Jadi sob, sebesar apapun masalah yang sedang dihadapi, jangan pernah melibatkan amarah ketika kita akan menyikapi. Karena amarah tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sabar sesaat ketika sedang marah akan menyelamatkanmu dari ribuan penyesalan. Maka sob, bersabarlah. Itu